Ada banyak praktik perkawinan yang terjadi di suku-suku yang ada di belahan dunia, dari ritual yang penuh warna hingga tradisi yang menentang norma-norma masyarakat. Suku-suku di berbagai belahan dunia menawarkan berbagai praktik perkawinan yang tak hanya unik, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai komunitas mereka. Di balik setiap upacara pernikahan, tersembunyi cerita-cerita yang menarik tentang cinta, komitmen, dan cara hidup yang berbeda. Poligami menjadi salah satu bentuk dari perkawinan itu sendiri, di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Mungkin kita sudah bosan dengan praktik poligami, yaitu situasi laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri. Nah, bagaimana dengan praktik poliandri, seorang istri yang punya lebih dari satu suami? Praktik ini terjadi di suku Guanches. Suku ini diklaim berasal dari Berber Afrika Utara dan menetap di Kepulauan Kanari sekitar 1000 sebelum Masehi. Mereka adalah masyarakat pra-Hispanik yang memiliki budaya dan tradisi unik sebelum kedatangan penjelajah Spanyol pada abad ke-15. Suku Guanches adalah penduduk asli Kepulauan Kanari di barat laut pesisir Afrika. Jika ditelusuri secara historis, suku ini pernah mengalami bencana kelaparan di abad ke-14 dan abad ke-15. Akibatnya banyak anak perempuan tewas sehingga terjadi ketimpangan jumlah penduduk. Jumlah pria pun lebih banyak dibandingkan perempuan. Dari sini, mereka akhirnya mempraktikkan poliandri sehingga wanita di suku tersebut bisa menikahi maksimal 5 pria. Selain alasan bencana tadi, sistem poliandri ini juga bisa membantu mengelola sumber daya dengan menjaga lahan pertanian dan properti keluarga tetap utuh. Suku yang menghuni Bukit Nilgiri di India Selatan ini sudah berabad-abad mempraktikkan poliandri. Suku Toda menerapkan poliandri fraternal. Istilah ini merujuk pada para lelaki bersaudara akan berbagi istri. Artinya, saat seorang perempuan menikahi seorang lelaki, secara otomatis ia juga menikahi saudara-saudara suaminya. Jika sang istri hamil, maka suami pertama yang akan melakukan upacara pemberian busur dan panah kepada sang istri. Tentu dari ritual ini, maka sang suami menjadi ayah untuk anak pertama itu. Namun jika sang istri hamil lagi, suami kedualah yang akan melakukan upacara serupa dan menjadi ayah dari putra kedua itu. Begitupun seterusnya. Masih di negara India, suku Nair terutama menempati negara bagian Kerala di pantai barat daya India. Sebelumnya, suku Nair menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui ibu. Properti dan warisan diturunkan dari ibu ke anak-anaknya, terutama keponakan laki-laki, anak saudara perempuan. Unit keluarga besar ini disebut Tarafat. Tarafat terdiri dari beberapa generasi yang hidup bersama di bawah satu atap, dipimpin oleh wanita tertua dalam keluarga. Perkawinan dalam suku Nair disebut Sambandam yang berbeda dari pernikahan tradisional Hindu. Sambandam adalah hubungan di mana seorang wanita bisa memiliki beberapa pasangan dan anak-anak yang lahir dari hubungan ini akan menjadi bagian dari tarafat ibu mereka. Adapun alasan mereka berpoliandri adalah demi menjaga tanah dan properti dalam satu tarafat. Keluarga dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif tanpa memecah-mecahnya. Poliandri membantu memastikan bahwa keluarga besar memiliki dukungan ekonomi yang kuat dengan beberapa pria yang bekerja dan berkontribusi. Sistem ini juga membantu menjaga stabilitas sosial dalam komunitas dengan memperkuat ikatan antar keluarga dan komunitas. Bergeser ke Asia Timur, tepatnya di China. Negeri tirai bambu ini juga ternyata punya suku yang punya banyak suami. Suku Mosuo yang tinggal di tepi Danau Lugu, pegunungan Himalaya, mempraktikkan poliandri lewat tradisi nikah jalan. Kilas balik ke belakang, ternyata wilayah ini sangat miskin. Kondisi memprihatinkan ini membuat mereka harus terus bersama anggota keluarga mereka untuk saling menutupi kekurangan yang ada. Dengan situasi tersebut, mereka memiliki solusi dengan membiarkan para pria berjalan mengunjungi wanita dari rumah ke rumah pada malam hari. Jika sang wanita mengizinkan, sang pria boleh tidur di sana. Artinya, wanita boleh memilih dan berganti pasangan sesuka hatinya. Namun wanita suku Mosuo tidak dianggap bermoral rendah, karena pada dasarnya mereka menganut sistem matrilineal.
Suku Gilead atau yang lebih dikenal sebagai Nivke tinggal di Pulau Sakhalin dan di bagian daratan timur jauh Rusia, tepatnya di sekitar muara Sungai Amur. Suku Nivke adalah salah satu suku asli di timur jauh Rusia dengan sejarah panjang sebelum kedatangan penjajah Rusia dan Jepang. Mereka dikenal sebagai pemburu, nelayan, dan pengumpul. Sistem poliandri yang terjadi di kaum Nivke adalah bagian dari adaptasi sosial mereka terhadap lingkungan yang keras dan sumber daya yang terbatas. Dalam beberapa kasus, seorang wanita dapat memiliki lebih dari satu suami. Praktik ini membantu mengelola sumber daya keluarga dan memastikan bahwa ada cukup dukungan ekonomi dan tenaga kerja untuk menghidupi keluarga, terutama di lingkungan yang menantang seperti timur jauh Rusia. Dalam keluarga poliandri, suami-suami berbagi tanggung jawab dalam hal berburu, menangkap ikan, dan mengurus rumah tangga. Hal ini begitu membantu keluarga memiliki cukup makanan dan perlindungan. Dalam tradisi Tibet, pernikahan sudah dirancang sejak anak-anak mereka masih kecil. Dalam rumah tangga poliandri itu, saudara lelaki tertua menjadi kepala rumah tangga. Sementara itu, saudara lelaki lainnya berbagi pekerjaan secara adil. Tetapi mereka semua punya hak yang sama untuk berhubungan intim dengan istri saudaranya. Sang istri juga harus memperlakukan mereka dengan adil. Praktik poliandri persaudaraan umum di antara orang-orang Tibet di Nepal bagian China dan India. Praktik ini dianjurkan jika keluarga miskin dan tidak dapat membagi harta mereka di antara anak-anak dari ayah yang terpisah. Jadi mereka menjaga tanah pertanian kecil dan properti mereka tetap besar dengan menikah dengan wanita yang sama. Agar tanah tidak dibagi antar saudara, mereka mempraktikkan poliandri agar para saudara lelaki tetap berada dalam satu rumah. Selain itu, letak Tibet yang berada di pegunungan membuat sebagian lahan pertanian sulit ditanami dan butuh banyak kekuatan fisik. Akhirnya lahirlah solusi perempuan bisa menikahi banyak suami karena mereka lebih kuat dan bisa membantu mengurus lahan pertanian. Mereka juga meyakini seorang anak dapat memiliki lebih dari satu ayah dan biasanya ketika dua atau lebih saudara laki-laki menikahi seorang wanita, mereka semua memiliki akses seksual yang sama. Selain itu, poliandri berfungsi sebagai alat kontrol populasi atau poliandri berfungsi sebagai cara untuk mengurangi kewajiban pajak kepada para penguasa feodal Tibet. Sebenarnya, praktik poliandri tidak umum di Nigeria. Namun dalam masyarakat agraris seperti Irigwe, lahan pertanian adalah sumber daya yang berharga. Dengan begitu, poliandri bisa membantu mengurangi pembagian lahan di antara keturunan yang banyak, menjaga lahan tetap utuh dan produktif. Selain itu, pembagian tugas dan tanggung jawab di antara beberapa suami yang membantu keluarga mengelola pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi lainnya dengan lebih efisien. Orang-orang Irigwe di Nigeria mempraktikkan seorang wanita yang memiliki suami lebih dari satu. Namun pada tahun 1968, Dewa setempat memutuskan untuk melarang praktik ini. Memang dalam lingkungan yang ekstrim, memiliki lebih dari satu suami dapat membantu dalam pembagian tugas sehari-hari, seperti mengembalakan ternak, mencari makanan, dan menjaga keluarga. Suku Bororo adalah masyarakat nomadik yang hidup dengan menggembalakan ternak, terutama sapi. Kehidupan mereka sangat bergantung pada migrasi, sesuai dengan musim dan ketersediaan air dan padang rumput. Poliandri ini juga bisa dapat membantu mengontrol populasi dalam masyarakat nomadik yang mungkin memiliki sumber daya terbatas. Wanita dalam masyarakat Bororo sering memiliki peran penting dan dihormati. Mereka memiliki kebebasan yang relatif dalam memilih pasangan dan dapat memiliki beberapa suami berdasarkan persetujuan bersama. Poliandri biasanya terjadi berdasarkan kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat. Suami-suami harus bisa bekerja sama dan menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing. Di berbagai suku Afrika Barat, sebagian orang bisa di Burkina Faso dan orang Dogon di Mali, poliandri dianggap sebagai strategi untuk mengelola tanah dan sumber daya. Suku-suku ini sebagian besar terlibat dalam pertanian subsisten, di mana ikatan kekerabatan memainkan peran penting dalam pemanfaatan berkelanjutan sumber daya mereka yang terbatas. Poliandri dalam konteks ini memungkinkan keluarga untuk mengumpulkan sumber daya mereka dan mengoptimalkan produksi pertanian. Dengan berbagi istri, saudara laki-laki dapat berkolaborasi dalam pengolahan lahan, peternakan, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mata pencaharian mereka.
Pengaturan ini tidak hanya memperkuat ikatan kekerabatan, tetapi juga memastikan kelangsungan hidup komunitas mereka. Suku Masai Kenya. Masai adalah suku asli yang dikenal sebagai pengembala semi-nomaden tradisional. Secara geografis, mereka menempati wilayah selatan Great Rift Valley di Kenya Selatan dan Tanzania Tengah Utara. Mereka tinggal di distrik Kajiado dan Narok di Provinsi Rift Valley dengan luas sekitar 16.000 mil persegi. Keseharian mereka mengembalakan sapi untuk diambil susunya yang jumlahnya lebih sedikit dibanding domba dan kambing. Suku Masai punya tradisi yang disebut tradisi Osoto. Dalam tradisi ini, seorang wanita Masai dapat mengunjungi banyak pria, termasuk yang bukan suaminya, dalam situasi sosial tertentu. Meskipun ini tidak sama dengan poliandri formal, hal ini menunjukkan penyesuaian diri dalam hubungan seksual dan hubungan secara sosial. Praktik ini diyakini bisa membantu memastikan keamanan sosial bagi wanita dan anak-anak ketika suami mereka tidak ada. Ini juga membantu menjaga kohesi sosial dalam masyarakat. Selain itu, tugas ini juga bisa termasuk dalam konteks tanggung jawab dan sumber daya. Jadi, komunitas Masai dapat mengelola tekanan ekonomi dan lingkungan lebih baik.